Udah pada keluar negeri semua.
Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemarin tuh kita baru pulang dari sore ya. Baru pulang dari sore terus kita siap-siap istirahat sebentar. Nah, persiapan aku sudah kangen sekali aku kemarin tidak ikut acara kopi sedulur. Iya, saya juga kangen. Tapi yang penting sekarang kita sudah ada di sini ya, Bang Kotaknya. Iya, alhamdulillah. Ngomong terima kasih kemarin sudah menemani saya muter-muter keliling depan di sini ya. Saudara saya banyak juga ternyata di sini. Alhamdulillah. Ya sama-sama kita kan harus saling menolong dalam kebaikan ya toh. Iya ya betul. Dan juga yang udah pasti saya juga gak sendiri, kita juga gak bertiga ya. Kita juga ditemani sama seorang yang mungkin kita sudah paham semua di sini adalah abang kita yaitu Bang Jali. Assalamualaikum Bang Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ente apa kabar Bang Mas Mardi? Alhamdulillah. Bang Jali sendiri apa kabar? Alhamdulillah aneh sehat walafiat ya. Kemarin juga aneh bingung tuh. Nah, ini Mas Mardi kemana nih? Katanya kata pergi ya kata ngobrol ya. Iya kemarin pergi sama Bang Kotak berdua. Iya kemarin saya pergi nganterin Bang Kotak, tapi alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini belum datang ya? Iya itu dia. Makanya kita nih kan kemarin lagi ngebahas masalah ketakwaan ya. Iya kemarin kita itu ngebahas masalah takwa. Iya. Jadi kalau kemarin apa yang dibahas Bang Jali? Jadi kemarin itu kita ngebahas masalah banyak sekali hal-hal yang bisa menggugurkan amalan-amalan ibadah kita, terutama amalan-amalan yang mungkin yang tadinya kita itu bisa ibarat kata nih kalau tabungan mah kita di tabungan bocor gitu. Kita udah punya banyak simpenan, kita udah banyak yang ditaruh biar nanti ketika waktunya itu kita bisa keluarin tabungan kita. Nah ini kagak bisa. Nah jadi cara kayak gimana tuh? Jadi kalau dalam kehidupan ibadah kepada Allah tuh banyak amalan-amalan ibadah kita yang akhirnya itu sia-sia, yang akhirnya ketutup. Mungkin sia-sia kagak ya, agak sia-sia. Akan tetapi karena perbuatan tingkah laku kita dan ucapan kita tidak sama, tidak selaras dengan aturan Tuhan, akhirnya ibadah yang kita lakuin itu pahalanya ketutup, nilainya sama nilai keburukan yang kita kerjakan. Oh begitu ya? Iya, wah seru banget berarti kemarin ya, wah seru banget itu. Makanya ini tadi katanya habis ada buka bersama. Tuh di mana? Kemarin sih ngomong katanya ada buka bersama di daerah Tamrin, Sudirman sono. Jadi katanya mungkin agak telat karena habis buka bersama ada tarawih bareng terus itikaf sebentar baru udah kemarin sekarang, makanya agak telat itu. Oh alah. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol mungkin muhasabah kali ya, bahasa saya juga kan belum tahu ini apa Bang Kotak ya. Iya kemarin aku kan pergi berdua itu, jadi belum tahu benar apa yang dibahas kemarin. Nah tapi sebenarnya mah nggak usah pusing. Emang kenapa? Karena kan sekarang mah bisa dilihat di Facebook. Iya, ilmu haji ada. Kalau nggak bisa dengerin, nggak konsen dengerin, bisa pakai headset tapi lebih bersih itu. Oh gitu ya. Promosi rupanya. Tidak promosi itu mah cuma kasih tahu doang. Ya alhamdulillah. Nah kan kalau kemarin katanya kita setiap banyak kebaikan-kebaikan kita atau perbuatan-perbuatan baik kita itu yang mungkin malah niat kita ingin berbuat baik itu malah kadang-kadang hancurin amalan kita yang lainnya. Itu aneh juga masih kata paham juga itu. Engkau kali paham, engkau jelasin dong. Kalau engkau mah kemarin ngertinya ini kita itu kadang-kadang ibadah kita karena keegoisan ibadah kita ibadah bagus, tapi ibadah kita ini egois. Akhirnya apa? Ibadah kita malah menyinggung orang lain, ibadah kita malah nyakitin perasaan orang lain. Itu tahu kata apa sih kalau nggak salah ya, itu katanya sih kemarin. Jadinya kurang baik juga itu. Jadi ada cara-caranya juga ibadah, makanya ada ilmu fikihnya biar kita kagak salah. Masa sih kok? Emang begitu kemarin? Iya. Walah, ini macam mana rupanya? Kalau dua-duanya saja yang
harusnya kalau udah ibadah pasti akan menambah terus nilai ibadah kita. Tidak mungkin ibadah kita sendiri menghancurkan ibadah kita. Kau ini ngomong macam-macam saja. Hati-hati kalau berbicara masalah agama itu. Bener. Tapi memang bukan kayak gitu. Tapi gimana ya? Ente kagak paham sih. Wah, makanya anda jadi bingung juga nih. Nah, belum datang nih. Coba-coba pelan-pelan kita bahas pelan-pelan. Ini kan kemarin kan masalah takwa ya. Jadi kemarin yang dibahas sama itu apa? Jadi kemarin itu yang dibahas sama banyak amalan-amalan yang kita sudah lakukan itu gugur. Gara-gara apa? Gak punya nilai. Gara-gara ada banyak cara-cara kita yang menyakiti orang lain. Setahu aja sih begitu. Iya begitu bener. Tapi kan masa iya ibadah kita bisa menyinggung orang lain? Yang namanya ibadah itu tidak ada yang menyinggung orang lain lah. Kau ini Bang Jali kadang-kadang juga benar memang ngaji begitu dengarnya. Kau tertidur kali. Kagak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tuh alhamdulillah tuh udah datang. Aduh mohon maaf ini baru datang ya. Tadi itu jalanannya sepi banget. Mau ngebut takut, mau pulang takut. Jadi nempel aja sama orang. Mohon maaf ini. Ya terima kasih sudah datang. Ini dengar dari luar ini tadinya sebenarnya mau langsung masuk ya. Cuma ini dengerin dulu ini apa yang diomongin ini sama para teman-teman ini yang ada di dalam. Di sini satu bilang bukan, di sini satu bilang iya, yang mau ngaji sama juga ini dua-duanya benar ya. Tunggu sebentar. Jadi sekarang begini untuk saya maaf. Jadi sekarang ini sebenarnya kita ngebahas masalah non-materi yang kemarin ngopi sedulur yang kemarin itu kita kan karena nggak datang ya berdua sama Bang Kota. Iya. Jadi kita tanya apa yang dibahas kemarin sama kan kita juga pengen tahu begitu. Kata engkau katanya kita itu banyak amalan-amalan kita yang merusak amalan ibadah kita yang lain gara-gara keegoisan kita. Tapi kalau kata Bang Jali katanya ada juga amalan-amalan yang bisa menggugurkan amalan itu. Gimana maksudnya saya nggak ngerti. Padahal mereka berdua ada di sini loh ya pokoknya kan kayak gitu kurang lebihnya. Ya sudah Engkong, Bang Jali ya, udah gitu Bang Kota sama Mas Madi sudah, jangan saling emosi ya. Ini yang sekarang ini sering terjadi ini hal-hal seperti ini. Bagaimana maksudnya? Jadi kebanyakan kita itu ya sekarang ini kita kebanyakan bertengkar, berkelahi bukan karena apa? Bukan karena kita beda keyakinan, bukan karena agama kita diinjak-injak, bukan karena orang meremehkan atau menghina agama kita, Tuhan kita, bukan. Tapi kita ini kebanyakan sekarang berkelahi orang yang sama dengan satu keyakinan. Coba ini kayak gini nih ya, kayak begini ya, ini yang tidak baik, ini yang bisa mengakibatkan ibadah kita gugur karena keegoisan ibadah kita yang lain. Ini maksudnya begitu. Sekarang begini, ini sekarang yang katanya Mas Madi dan Bang Otak itu bertanya masalah apa? Materi kemarin, iya materi kemarin kita nggak tahu. Materinya itu berbentuk apa? Pelajaran tentang apa? Ya tentang agama lah. Ngobrol dulu ngobrol perkara iman. Jadi keimanan kita bagaimana? Kan itu pengajian kan? Makanya saya tanya. Ya, karena saya tidak mau kehilangan ilmu yang sudah dibahas pada kemarin hari itu, Pak. Betul sekali, saya juga gak pengen kehilangan ilmunya, pengen juga dapat. Sekarang tanya lagi ini sama Bang siapa namanya, sama Bang Jali. Bang Jali membahas masalah apa?
saya memakai, saya ngasih tahu masalah ilmunya kemarin sampai ilmu kita sama-sama bahas yang bisa ngilangin pahala atau nilai-nilai yang kita udah laksanakan, ya kan? Nah kalau engkau juga sama, engkau makan sedengarnya engkau, jadi engkau ngomong aja yang engkau tahu. Dia nyolot katanya nggak percaya, ya engkau marah dong. Nah nih perhatikan baik-baik ya, maksud akad tuh begini. Yang satu sisi Bang Totak sama Mas Malik itu bertanya mengenai ilmu Allah, betul tidak? Iya betul ah. Di satu sisi ini Bang Jali sama engkau menjelaskan tentang ilmu Allah yang sudah kita sama-sama bahas ya, betul tidak? Betul ah, betul sekali itu. Nah ketika ada perselisihan ya di antara keduanya, akhirnya ego masing-masing tidak merasa mau dikalahkan, sehingga apa? Sehingga yang ini merasa benar dengan pengertiannya, dengan ilmu yang didapatnya, dan yang sebelah sini juga merasa benar dengan apa yang sudah dipelajarinya. Akhirnya apa? Ketika sama-sama ego yang namanya merasa benar ada di hati, pecah, betul tidak? Akhirnya tadi apa? Pada berantem kan? Berantemnya kan lucu. Kalau misalkan engkau berantem sama Mas Mardi, berantem masalah misalkan yang sudah jelas ya, yang sudah jelas misalkan engkau siang-siang tidak puasa gitu di bulan Ramadan, Mas Mardi engkau pelan-pelan marah, itu sudah pasti ya, emang karena engkau salah. Kalau di sini kan tidak, kita membahas ilmu yang memang harus kita pahami, ada orang yang lebih mengerti, betul tidak? Jadi kenapa kita tidak menyadari itu? Karena di hati kita masing-masing merasa bahwa saya yang benar. Di satu sisi Mas Mati dan Bang Totak merasa saya juga benar. Akhirnya apa? Timbul perdebatan. Ngaji sama-sama ngaji, yang dibaca kitabnya sama-sama Al-Quran ya. Udah begitu nabinya juga ada sama semua Nabi Muhammad SAW, ulamanya sama, apanya sama, tapi yang dikendarai di hati, yang mengendarai hatinya itu syaitan. Akhirnya perang. Kan jadi bingung kalau begini. Bukan? Yang ketawa siapa? Yang ketawa itu yang pertama syaitan, yang kedua orang-orang di luar agama kita. Jadinya ketawa melihat. Yang dari sini engkau ngeluarin dalilnya seperti ini, yang dari sini Mas Madi ngeluarin dalilnya seperti ini. Betul nggak? Dalilnya udah pasti betul. Syarahnya sama maksud dan tujuannya itu belum tentu. Kenapa? Karena yang berhak menjelaskan itu adalah seorang guru. Oh macam itu ya. Lah iya. Ya, makanya kan jadinya kan sekarang kita itu jadi buruk karena apa? Karena ego kita masing-masing, karena keegoan kita masing-masing, merasa ibadah kita itu adalah ibadah yang paling benar, merasa ilmu kita adalah ilmu yang paling tinggi, ya, sehingga tidak bisa menerima kekurangan, tidak bisa menerima kelemahan, tidak bisa menerima kekhilafan. Padahal apa? Padahal yang namanya manusia makhluk khata wa nisyan. Nah, itu kemarin dibahas sama kan? Nah, kan seperti itu dibahas. Lebih bijaksananya bagaimana?
inilah yang dikatakan penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yang bisa merusak nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita di majelis itu harusnya mendapatkan keberkahan dari Allah, loh malah ketika kita ngaji duduk di satu majelis, perkara timbul, pecah belah. Akhirnya ketika keluar dari majelis, yang harusnya malaikat, kalau bahasa kita biasanya selesai acara di majelis orang pada bawa besek gitu ya, tapi kalau kita nih ibarat kata selesai acara majelis membawa berkah masing-masing. Tapi karena keegoan kita yang timbul, yang kita keluarkan di majelis ini, yang harusnya pengajian kita berkah, kita pulang membawa kebencian sesama jemaah, sesama teman, sesama asatidz. Wah dia nggak ngerti itu, wah dia nggak paham itu, wah dia mah ini, dia mah itu. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya tadinya Islam itu satu, tadinya Islam itu keselamatan, hanya gara-gara manusia yang punya ego, pecahlah ajaran kita. Kalau orang di luar ajaran Islam hanya memandang apa? Hanya memandang Islam agamanya parah, Islam suka berantem, Islam perang sana sini, Islam kejam. Padahal bukan Islamnya, tapi orang-orang yang tidak paham akan yang namanya Islam itu sendiri dan kebanyakan umat Islam. Nah, makanya bersyukur kita tinggal di sini ya. Mah pengen banget pindah ke The Palace. Karena apa? Di The Palace ini banyak asatidz, ustadznya banyak, subhanallah. Ya, ada Al-Hafiz, ada yang lulusan Kairo, ada yang lulusan Mesir, ya, ada yang lulusan Universitas Islam di mana ada yang apalagi lulusan pondok rata-rata. Juga lulusan pondok 17 tahun di pondok. Subhanallah, di pondok pesantren mana? Di pondok Alen. Itu mah bukan yang pesantren, bukan aneh. Bilangnya di pondok, bukan pondok pesantren. Maaf, bercanda biar kata. Jadi gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kita ini sama-sama mau walaupun Islam itu mau diapain sama seluruh makhluk Allah, bahkan seluruh dunia dan isinya makhluknya semua menjatuhkan Islam, tidak akan pernah jatuh atau bergeser sedikit pun agama Islam. Karena apa? Allah yang menjaga, betul tidak? Lah kita aja diciptakan oleh Allah, ya manusia itu diciptakan oleh Allah. Terus kita mau bergeser apa yang sudah Allah tetapkan, mau menjatuhkan, bergeser pun tidak. Tapi alangkah baiknya kita sebagai umat Islam sesuai dengan nama Islam itu sendiri. Ya, apa agama Islam? Islam itu artinya apa? Kalau kita mengucap salam artinya assalamualaikum, ya. Keselamatan atas kalian, betul tidak? Yuslimu Islaman, artinya apa Islam teh? Agama keselamatan. Berarti bagaimana? Berarti ciri-ciri orang Islam adalah tingkah lakunya, akhlaknya, kehidupannya cenderung kepada menyelamatkan kebanyakan orang atau menyelamatkan orang lain. Makanya Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Kenapa dia bisa bermanfaat? Berarti dia bisa menyelamatkan orang lain. Betul tidak? Iya. Aneh kagak kepikiran ke sono. Iya, saya juga. Karena saya pikir saya juga ngaji, logikanya segitu saja ya. Jadi saya emosi juga. Ya untung saya masih diam saja. Kalau saya sudah emosi, patah-patahkan sini kan. Tidak boleh emosi begitu ya. Jangan. Sekarang begini, kalau kita berbicara emosi, ya ego kita bermain dengan ego. Kalau
kita main fisik aja sekarang hukumannya pakai undang-undang dunia, betul tidak? Betul tidak? Iya, betul lah, betul itu. Kalau kita main fisik udah jelas menyentuh orang dengan menyakitkan, itu ada undang-undangnya. Hukumnya hukum dunia, bisa masuk penjara kita. Yang nggak ada apa, bahkan di Indonesia sendiri itu sudah ada undang-undang tentang ucapan, ya, kalimat-kalimat yang menyinggung, yang tidak menyenangkan hati, udah ada undang-undangnya. Jangan sampai kita dapat dua undang-undang. Yang pertama undang-undang tidak menyenangkan hati di dunia ini, di negara kita masuk UI. Yang kedua undang-undang di akhirat, masya Allah. Selamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari bagaimana cara dia menjaga lidahnya. Ya, para jamaah sekalian ya. Jadi jangan begitu ya. Sekarang biarkan saja. Kalau misalkan ada perselisihan, ada kurang kefahaman antara sesama ilmu Allah, jangan kita lalu mengajak berdebat, jangan kita lalu menjas kemana-mana, jangan. Baiknya bagaimana? Ikuti cara Rasul. Nah, ini sunnah Rasulullah ya. Kita kebanyakan ikutin sunnah Rasul mah yang enak-enaknya saja aja. Malam minggu sunnah Rasul, di mana aja malam minggu sunnah. Malam Jumat maksud akad gitu ya. Malam Jumat sunnah Rasul, ini mau ikutin sunnah Rasul bisa. Punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4 sunnah Rasul, diikuti sunnah Rasul yang itu. Yang digencarkan kita itu kebanyakan sunnah Rasul yang untungin buat kita, betul tidak? Iya, saya juga pengen sebenarnya, tapi tidak sanggup lah. Kalau sampai 4, 2 saja. Itu juga belum tentu sanggup. Kamu aja gak sanggup, apalagi kamu kalau mau belajar sama itu bapak yang punya mobil putih di depan tuh hebat itu dia, subhanallah. Walah itu mah saudara saya. Nah, jadi begitu ya. Bagaimana saudara Rasulnya ketika kita melihat atau mengetahui kekurangan seseorang, atau ada orang yang memberi satu apapun itu, memiliki kesalahan atau ada yang kurang pas aja. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita salah atau kita salah lah gitu ya, kita salah dalam memberikan sesuatu informasi, caranya bagaimana? Samperin orangnya. Kalau pakai bahasa sekarang mah japri aja, japri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada di mana? Ada di rumah. Aneh boleh silaturahmi. Sok atau mangga silaturahmi. Datang ngomong duduk, alhamdulillah sehat, dapat banyak ini keuntungannya. Bagaimana? Gimana tadi sukses ya acaranya? Alhamdulillah sukses. Ini saya mau ngasih tahu, mohon maaf, ini hampura, mohon maaf, bukan menyinggung, bukan apa. Tadi antum itu agak kurang tepat deh kayaknya. Yang mananya? Kan kita pastikan enak, karena tidak ada yang dengar. Yang dengar cuma kita berdoa sama malaikat, mungkin istri di dalam, betul tidak? Itu tadi ente harusnya begini, setahu ane mah belajar sama Kiai Fulan, sama Ustadz Fulan itu kayaknya begini. Tapi ente salah ini ngasih dalilnya, itu mah dalil tentang puasa, ente ngomongin dalil tentang dikasih ini salah. Oh gitu, aduh mohon maaf, terima kasih, nanti saya larat ya kalau saya kebetulan ada lagi di atas, saya akan bicara, saya minta maaf, saya terima kasih. Enak kita, betul tidak? Tidak ada sakit hati, tidak ada menyinggung, karena itulah Islam, menyelamatkan perasaan orang yang salah aja harus kita selamatkan, karena yang memahalul khata'a ya tempatnya manusia ya seperti itu kodratnya, betul tidak? Jadi kita sampaikan cara Rasul ya. Jangan kita malah mengundang kemana-mana, oh itu tidak baik, itu jadinya nanti kamu benar seperti itu, kalau tidak jadinya fitnah, betul tidak? Jangan kita sebar kemana-mana, wah itu dia tidak benar, itu tadi ngomongnya salah, dia pasti ngajinya cuma dikit, itu mah dia mah orangnya begitu mah gak paham, itu dia udah sok-sokan begitu, salah itu, jadi kafir
yang ngomong orang lain. Ketika ditanya, emang iya siapa aja? Itu jamaah sini tahu, sini tahu, sini tahu, sini tahu. Oh dari si ini, dari si Fulan, dari Bang Jali tahu ya. Wah kurang ajar si Jali. Yang tadinya kebenaran, yang tadinya kesalahan bisa diperbaiki, ketika dia tahu dengan cara yang sangat mungkin sudah kodratnya salah itu pasti memalukan. Ketika dia tahu dan dengan kesalahan dia dengan cara yang memalukan, akhirnya dia tidak ada hasrat untuk memperbaiki kesalahannya, malah dia akan memperpanjang kesalahannya itu dengan berbagai macam ilmu apa yang dia sudah tahu. Coba itu tidak jadi mudarat seperti itu para jemaah sekalian. Jangan seperti itu. Yang ya, kalau memang engkau tidak paham, engkau lupa, engkau terus terang apa adanya. Mohon maaf, ini memang saya tidak paham. Tadi saya tidak ingat. Bang Jali juga begitu. Kalau Bang Jali tidak paham atau lupa, saya juga lupa. Ini tadi tanya lagi sama anak biar nggak salah. Takutnya salah penyampaiannya. Karena kan keimanan seseorang itu sesuai dengan kadar iman dan keilmuannya. Ya, bisa jadi kita menerima maksudnya seperti ini. Bisa jadi yang satu lagi menerima maksudnya seperti ini. Bisa jadi lagi yang menerima tidak ngerti sama sekali. Betul tidak? Ya. Sama aja kalau kita tanya masalah sholat, masalah puasa. Coba kalau kita tanya masalah puasa ke anak SD, apa jawabannya? Apa itu puasa? Kalau anak saya kemarin itu cerita sama saya, saya pernah tanya karena kemarin dia mau UTS ya kalau nggak salah, ujian semester. Dia tanya, aku belajar tanya. Coba sini bapak mau tanya sama kamu. Sebelum nanti pulang, bapak mau tanya sama kamu apa itu puasa. Anak saya kebetulan itu kelas 5 SD, ya. Ditanya sama dia. Coba bapak berikan penjelasan kepada bapak apa itu puasa. Anak saya berkata, puasa itu adalah menahan rasa makan dan minum dari mulai terbitnya matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan melakukan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang itu rupanya. Itu kata anak saya di kelas 5 SD. Jadi menahan rasa lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari, barulah boleh. Dan itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kata anak SD. Kalau kita tanya sama anak SMP, apa jawabannya puasa? Puasa adalah menahan. Oh, kalau itu mah engkau punya cucu engkau SMP. Kemarin juga engkau nanya sama dia, nanya sama dia engkau tanya, "Man, lu mau nanya sama lu?" Nanya apa kau? Katanya, "Apa itu arti puasa?" Bukan puasa aja lu ngerti kagak puasa apa? Ya kata dia, puasa itu menahan lapar dan menahan haus, juga menahan hawa nafsu dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Emang kau kagak tahu? Katanya begitu. Wah, saya dikata kagak tahu. Nah, beda lagi kan, ada tambahannya. Ya, SMP, SMA biasa. Tapi kalau misalkan kita tanya lagi sama orang yang seperti kita, orang kuliah, mahasiswa atau orang biasa yang sudah belajar ngaji, apa lagi jawabannya puasa? Banyak sekali. Puasa itu artinya menahan, lalu bagaimana menahan dari segala macam yang kita bisa menghilangkan pahala puasa, apalagi membatalkan pahala puasa, menjaga adab kita, melakukan ibadah-ibadah yang benar sesuai aturan panjang. Dari situ kita bisa lihat ilmu tentang puasa tidak bisa kita judge kepada setiap orang, betul tidak? Karena apa? Karena setiap orang memiliki keilmuan dan keimanannya masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan semua sama. Menurut dia puasa seperti itu, mungkin kadar ilmu dan imannya segitu, ya sudah Allah luluskan. Orang ada yang makanya puasa itu kan ada 3
dia menjalankan ibadah puasa sesuai apa yang ia tahu, yang ia pelajari. Kalau dia sungguh-sungguh dalam menjalaninya, diterima sama Allah bisa jadi. Yang SMP, SMA dia tahunya seperti itu, diberikan pelajaran tentang puasa seperti itu, diamalkan yang seperti itu, walaupun lebih baik daripada amalannya SD, diterima. Yang sudah kuliah ataupun sudah kerja atau seperti kita, tahunya lebih dalam lagi, kita amalin sungguh-sungguh, diterima. Bisa jadi. Makanya surga itu banyak, betul tidak? Surga banyak, yang paling tinggi surga Firdaus. Ya, ada Jannatul Na'im. Ya, banyak. Kenapa? Buat imannya masing-masing siapa yang mampu. Ya, betul tidak? Makanya ada orang, Rasulullah ada yang bilang, ya Rasul, saya begini boleh nggak sama? Boleh. Oh boleh ya Rasul. Karena dia kalau dibilang nggak boleh, nanti dia jadi tidak mengaji, dia jadi tidak ibadah. Oh berarti boleh. Tergantung kadar seseorangnya, kemampuan seseorang. Itulah Islam. Makanya menyelamatkan orang itu cara Islam. Jadi ya, sama Bang Jali mulai sekarang, ayo kita bersihin semua. Karena ini hal-hal seperti ini, kadang-kadang kita puasa-puasa, cuman karena emosi, karena ego, akhirnya puasa yang menuju takwa kita jadi berkurang. Karena apa? Karena ada keegoan yang tidak ingin dikalahkan dalam bidang keilmuan agama atau dalam bidang keilmuan apapun. Akhirnya apa? Itulah yang tidak menaikkan derajat kita takwa kepada Allah. Kenapa? Karena mungkin pakai logikanya dia berdebat, dia berbicara agak tegas, agak menyinggung orang lain. Karena apa? Mempertahankan ilmu yang ia paham dan ia miliki. Kalau dia berdebat dengan orang yang ilmunya lebih rendah, tidak akan sampai. Itu complicated namanya kehidupan, betul tidak? Jadi itulah kenapa ada bijaksananya Rasul, ada cara Rasul menyampaikan, ya. Jadi itu salah satu yang bisa menghilangkan nilai-nilai ibadah kita, bukan hanya dengan ibadah yang kurang baik, tapi tingkah laku kehidupan kita. Apalagi puasa ini adalah salah satu di dalam takwa adalah akan menimbulkan rasa empati kepada sesama manusia. Makanya ada zakat. Di puasa itu kita menahan lapar. Bagaimana rasanya? Allah ingin mengasih pelajaran. Itu kalian setiap hari kerja dan tidak makan selama bulan puasa, cuma sampai satu harian saja. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari 24 jam, 12 bulan, ya, 12 bulan itu ada orang-orang yang hampir setiap hari seperti bulan Ramadan, bukan karena dia melaksanakan ibadah, tapi karena memang dia tidak mampu untuk mencari, untuk menafkahi hidupnya sendiri. Coba bayangin. Makanya Allah memberikan kita kesempatan untuk berempati di bulan-bulan. Bagaimana perihnya perut ini belum makan, bagaimana hausnya. Orang di sana ada yang saking laparnya, dia mau tidak mau, dia tidak makan. Saking hausnya, ketika dia tidak berani dan tidak mau mengambil hak orang, dia tidak minum. Segitu capeknya. Nah, kalau kita di bulan puasa itu diajarkan juga untuk berempati kepada manusia. Kenapa? Hanya karena ilmu yang lebih kita miliki, kita jadi ego, kita malah menjatuhkan manusia yang lain. Jadi jangan yang ya. Iya, mau minta maaf buat Bang Jali, buat Mas Rati, mau minta maaf buat Bang Baltak juga mau minta maaf. Habis engkau biasa dihormati kan, engkau udah tua, hidupnya udah lama. Jadi engkau mah pengennya ya orang tua kudu benar, tidak begitu. Pokoknya ilmu itu Allah yang berikan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh barokah. Ilmu yang penuh barokah, ciri-cirinya apa? Ilmu yang penuh barokah itu yang bisa mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari, sesama masyarakat, sesama manusia, juga penuh dengan keridhaan, keindahan dan keberkahan antar sesama. Paham? Ya, jadi mulai sekarang
minta maaf ya Kong, iya sama-sama, Kong juga minta maaf ya, semua sudah saya maafin juga di Bang Jali, iya sama-sama saya sudah maafin. Nah sekarang kalau sudah minta maaf sama manusia, minta maaf sama Allah ya, minta maaf sama Allah, istighfar sama Allah, tobat sama Allah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu cahaya Allah yang sudah masuk ke qalbu, maka insya Allah akan menerangi hati kita, akhlak kita, adab kita, semua kehidupan kita. Selama kita Allah ridho dengan ilmu yang kita terima, insya Allah memberikan keberkahan buat kita ya. Mungkin itu aja kali ya, karena mau sahur ini lapar banget dari tadi. Ya udah, kalau gitu saya juga ucapkan terima kasih dan sekali lagi mohon maaf ya Bang Jali. Kok udah ngajak berantem aja. Tuh marah lagi, jangan marah-marah kok emosian. Jadi tadi pagi tadi mukanya pakai macan kali ya. Habis kesel, kesel. Juga saya mengucapkan terima kasih juga buat Bang Otak, buat Bang Jali, dan juga buat Ngong, buat AA. Saya juga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa diberikan keberkahan dalam ilmu, dan juga segala sesuatu hal yang bisa menyakiti sesama itu mudah-mudahan kita dijauhkan, sehingga jalan kita menuju kepada takwa di bulan Ramadan ini dipermudah, dan sampai kita mendapat predikat larangan tak takut gitu ya. Amin. Ya udah, kalau gitu silakan kita sedikit sama-sama. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala keridhoannya dalam apapun. Kalau Allah sudah turun ridhonya, insya Allah kita fadkhuli fi ibadi. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kita ke dalam golongan hamba-hambanya Allah. Kalau sudah masuk ke dalam golongan hambanya Allah, wadkhulil jannati, maka masuklah kau ke dalam surgaku. Pengen masuk ke surganya Allah, harus jadi hambanya Allah. Pengen jadi hambanya Allah, harus bagaimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selalu melakukan apapun, pergi kepada Allah dengan mencari ridho Allah, dan juga ridho atas apapun yang Allah berikan buat kita. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Ayatuhan nafsul mutmainnah, hati kita, jiwa kita akan menjadi tenang. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan ketenangan jiwa kita, amin. Diberikan kita orang-orang yang manfaat dalam ilmu, berkah dalam ilmu, dan juga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah. La
terus bisa ditingkatkan semakin hari kepada Allah keimanan kita, sehingga kita bisa di ujung Ramadan